Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memulai AutoCAD 2014 ya. Setelah AutoCAD 2014 terinstall, kita dapat mulai menggunakan AutoCAD. Caranya kita klik tombol Start, kemudian kita pilih Autodesk AutoCAD 2014. Kita klik yang bagian ini. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Welcome Screen yang berisi video tutorial penggunaan AutoCAD. Jika tidak diperlukan, klik close saja untuk menutup kotak dialog Welcome Screen-nya. Selanjutnya kita perlu mengenal area kerja AutoCAD 2014 ini. Setelah AutoCAD 2014 kita jalankan, terlihat area kerja AutoCAD 2014 ya. Area kerja tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ribbon, main toolbar, command line, desain area, dan sebagainya. Masing-masing bagian tersebut wajib kita pahami supaya mudah mempelajari AutoCAD 2014. Terkait operasi file pada AutoCAD 2014 ini, operasi file seperti membuat gambar baru, menyimpan gambar, atau membuka gambar dapat dilakukan melalui menu browser maupun quick access toolbar ya yang berada di sini. Terkait ribbon merupakan fitur yang saat ini digunakan oleh beberapa software ya. Sebelum ribbon di AutoCAD diperkenalkan, fitur-fitur AutoCAD tersembunyi di dalam menu, sehingga pengguna harus mengingat letaknya. Pada AutoCAD keluaran awal, fitur-fitur tersebut harus diketik melalui command line jika ingin dibutuhkan ya. Saat ini ribbon dibuat sesederhana mungkin dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Fungsinya supaya pengguna tidak banyak mengingat dan lebih fokus pada pekerjaannya. Ribbon dapat dipanggil melalui menu tab yang terdiri dari Home, Insert, Annotate, Layout, Parametric, View, Manage, Output, sampai Express Tool. Masing-masing menu tab ini memiliki isi yang berbeda berdasarkan kategorinya. Pengelompokan fitur berdasarkan kategori di ribbon dan menu tab sangat membantu pencarian fitur atau perintah yang dibutuhkan. Ya. Tampilan ribbon dapat disederhanakan jika Anda menginginkan area gambar yang lebih luas. Caranya dengan klik Minimize to Panel button di sini. Terkait workspace switching, ini workspace switching merupakan fitur untuk mengganti suasana kerja yang lebih sesuai dengan pekerjaan kita. Penggunaan workspace ini bergantung dari hal yang sedang kita kerjakan. Jika kita menggambar 2 dimensi, maka gunakan ini ya. 2D Drafting and Annotation. Ketika kita mengerjakan model 3 dimensi, gunakan workspace 3D modeling dan sejenisnya. Terdapat beberapa pilihan lingkungan kerja di dalam workspace switching, yaitu drafting and annotation. Ini ya. Cocok bagi kita yang bekerja dengan gambar 2 dimensi, penambahan teks, anotasi, dan dimensi. Kemudian 3D basic di sini cocok bagi Anda yang lebih banyak bekerja pada objek 3 dimensi dasar seperti kotak, silinder, kerucut, dan lain sebagainya. Kemudian ada 3D modeling. Cocok bagi Anda yang lebih banyak bekerja pada objek 3D modeling atau memodelkan sebuah objek dan banyak memodifikasi objek
3 dimensi. Kemudian AutoCAD klasik di sini cocok bagi Anda yang tidak atau belum familiar dengan tampilan AutoCAD yang baru, seperti ribbon, cube, navigation bar, dan lain sebagainya, sehingga Anda akan dihadapkan pada menu AutoCAD yang terdapat pada versi yang lama. Kemudian terkait command line ya, di sini. Command line merupakan fitur lama AutoCAD ya. Fungsinya untuk memanggil tool AutoCAD melalui penulisan baris perintah. Seperti sistem operasi DOS, misalnya Anda ingin menggambar garis lurus. Anda mengetikkan perintah command line dan tekan enter ya di sini. Fitur ini sangat efektif jika Anda hafal dengan perintah-perintah yang ada pada AutoCAD. Penggunaan perintah dapat Anda singkat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AutoCAD. Misalnya untuk membuat garis, Anda cukup menuliskan command L di sini dan tekan enter. Hasilnya sama seperti Anda menuliskan perintah dengan nama yang penuh. Jika Anda berniat menguasai AutoCAD secara menyeluruh, pertimbangkan untuk menghafal perintah-perintah command line. Hal ini akan mempercepat proses kerja Anda. Terkait title bar. Title bar merupakan fitur standar aplikasi Windows yang terletak di atas jendela aplikasi ya. Ini. Title bar berisi nama aplikasi, nama file yang aktif, dan beberapa tombol pengatur jendela. Seperti minimize di sini, fungsinya untuk menyembunyikan tampilan program AutoCAD. Tampilan program dapat dikembalikan melalui ikon di taskbar. Dan restore di sini ya. Fungsinya untuk mengembalikan tampilan program AutoCAD ke ukuran sebelumnya. Dan ada kalau ini ada maximize, fungsinya untuk menampilkan program AutoCAD dalam satu layar penuh. Dan close di sini, fungsinya untuk menutup program AutoCAD. Saya ulangi lagi untuk restore ya. Untuk restore fungsinya untuk mengembalikan tampilan program AutoCAD ke ukuran sebelumnya. Untuk maximize itu fungsinya menampilkan program AutoCAD dalam satu layar penuh. Dan ada close, fungsinya untuk menutup program AutoCAD. Terkait tab menu adalah menu utama yang berisi ribbon, terdiri dari beberapa bagian yang mengakomodasi fitur-fitur yang dinaunginya. Ya. Terkait sistem satuan pada AutoCAD dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sistem satuan yang dipakai, yaitu cm, inch, kilometer, dan sebagainya. Pengaturan sistem satuan dilakukan melalui menu browser. Caranya klik menu browser di sini, kemudian kita pilih drawing utilities dan kita pilih unit di sini. Pada kotak dialog drawing units, pilih jenis satuan yang kita butuhkan. Oke, lalu klik OK. Terkait fasilitas bantu AutoCAD 2014 di sini, ini AutoCAD 2014 ini menyediakan beragam alat bantu untuk menunjang tingkat kepresisian. Alat bantu ini menyerupai meja gambar manual yang disertai mesin gambar yang canggih. Fasilitas pada alat bantu ini bahkan melebihi sebuah meja gambar yang paling canggih sekalipun. Fasilitas bantu ini meliputi di sini ya. Ada grid, ada snap, kemudian grid, ortho,
polar tracking, 3D object snap, ya. Kemudian terkait grid, ya, grid di sini tadi ya. Yang ini. Ini adalah alat bantu dalam AutoCAD berupa garis horizontal dan vertikal yang saling berpotongan dengan jarak tertentu. Pertemuan antar garis-garis tersebut akan menciptakan titik atau dot yang dapat dipilih dengan cepat. Jadi, Anda dapat dengan mudah memperkirakan sebuah objek dalam area gambar. Cara untuk menggunakan grid, ya ini klik pada grid display ya, tinggal ini. Pemetaan dalam area gambar sangat mudah dilakukan karena ada garis bantu vertikal dan horizontal, yaitu grid ya. Grid dapat diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan Anda dalam membuat gambar. Cara mengatur grid yaitu dengan cara klik kanan pada grid lalu pilih setting. Pada kotak dialog drafting setting di sini atur jarak grid horizontal dan vertikalnya ya. Dan kita klik OK. Kemudian terkait ortho ya, ini ortho. Fitur ini digunakan untuk membatasi gerakan mouse ketika menggambar. Gerakan mouse terbatas pada sumbu X atau Y saja. Jadi, Anda dapat menggambar garis lurus horizontal atau vertikal. Atau tekan tombol 8 untuk mengaktifkan atau mematikan fitur ini ya, ortho ini. Terkait polar ya, di sini. Polar akan mengunci gerakan mouse berdasarkan sudut tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melalui fitur ini, Anda dapat dengan mudah menemukan sebuah sudut, misalnya 30 derajat atau kelipatannya 10, 60, 90, sampai 360 derajat. Tekan tombol F10 atau klik ikon keluar ini untuk mengaktifkan dan mematikan. Ini cara menggunakan polar, ya ini klik kanan pada bagian polar di sini, kemudian kita pilih setting pada kotak dialog drafting setting di sini, atur sudutnya pada increment angle ya di sini. Lalu klik OK. Terkait objek snap ya ini. Objek ini berfungsi untuk membantu menemukan titik yang diinginkan pada sebuah objek. Melalui fitur ini, Anda dapat menggambar dengan tingkat presisi yang tinggi. Misalnya kita ingin menyambungkan garis dengan suatu objek, maka sambungan tersebut dapat benar-benar tersambung. Jadi titik yang kita pilih akan tepat menempel pada objek ya. Pada saat objek snap aktif dan pointer mouse berada pada titik tertentu, maka akan muncul marker kuning dan snapping tips. Klik pada ikon objek snap atau tekan tombol F3 untuk mengaktifkannya ya. Terdapat beberapa tipe objek snap, yaitu ada endpoint di sini digunakan untuk mengaktifkan snap pada ujung garis atau objek. Kemudian ada midpoint digunakan untuk mengaktifkan snap pada tengah garis. Kemudian ada intersection di sini digunakan untuk snap pada pemotongan garis-garis. Kemudian ada apparent di sini ya, digunakan untuk snap digunakan untuk mengaktifkan snap pada titik semu perpotongan dua objek.
Kemudian ada center. Di sini digunakan untuk mengaktifkan snap pada titik pusat lingkaran atau busur. Kemudian ada insertion. Insertion di sini digunakan untuk mengaktifkan snap pada titik sisip teks, block, xref, dan overlay. Kemudian ada nearest digunakan untuk mengaktifkan snap pada titik yang paling dekat pada titik yang sedang dilewati pointer. Kemudian ada node digunakan untuk mengaktifkan snap pada titik node. Dan ada perpendicular di sini untuk mengaktifkan snap pada tegak lurus terhadap garis acuan. Kemudian ada kuadran untuk mengaktifkan snap pada kuadran busur atau lingkaran. Kemudian ada tangent untuk mengaktifkan snap pada titik busur atau lingkungan secara tangensial. Ada extension di sini untuk membantu berpanjang garis atau busur dengan cara kursor diletakkan pada titik ujung garis atau busur dan tunggu beberapa saat sampai muncul tanda plus ya, dan geser kursor menjauh dari titik tersebut hingga muncul garis perpanjangan. Cara mengatur objek snap, klik kanan objek snap dan pilih setting di sini. Lalu bisa melakukan pengaturan. Lalu selanjutnya klik OK. Terkait layer ya. Ini. Di layer digunakan untuk menempatkan gambar atau objek seperti ketika Anda menggambar pada beberapa lembar kertas. Walaupun gambar dibuat pada layer-layer yang berbeda, objek tetap dapat diedit lintas layer. Layer sangat berguna ketika kita membuat objek yang rumit seperti desain rumah, sistem mekanik, atau objek lain yang mengharuskan garis-garis antar objek berdekatan atau menumpuk. Melalui bantuan layer, kita dapat memisahkan gambar-gambar tersebut. Misalnya, layer pertama menampung gambar gear, layer kedua menampung gambar piring, layer ketiga menampung gambar rangka, dan seterusnya. Kita dapat menampilkan atau menyembunyikan objek-objek tertentu yang tertampung dalam layer dengan menggunakan layer. Misalnya kita ingin memanipulasi rangka, tapi terhalang oleh piring, maka kita dapat menyembunyikan objek piring tersebut tanpa harus menghapusnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, buat layer baru dengan cara klik tab menu home pada kelompok layer ini, kemudian pilih ikon layer properties di sini ya. Pada kotak dialog layer properties, klik ikon new layer atau tekan tombol Alt plus N ya. Di sini new layer. Nah, tuliskan nama layer, misalnya kita tulis piring. Kemudian tekan OK gitu ya. Enter. Tuh. Tekan ikon new layer lagi dan ulangi prosedur yang sama untuk membuat layer baru lagi gitu ya. Misal dinamakan rangka. Judulnya rangka. Oke. Kemudian new layer lagi. Roda gigi. Oke. Kemudian new layer lagi. Motor. Oke. Dengan layer kita dapat menggambar objek satu persatu ya pada masing-masing layer. Ketika semua objek gambar pada tiap layer selesai dikerjakan, semua layer dapat ditampilkan supaya keseluruhan objek dapat terlihat. Lebih detailnya akan dijelaskan pada pembahasan
berikutnya. Itu. Terkait sistem koordinat ya. Gambar teknik bekerja berdasarkan sistem koordinat. Sistem koordinat ini akan membuat setiap gambar memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Setiap titik berada pada posisinya masing-masing dalam sebuah peta koordinat. Dengan cara mengetahui dan mengerti sistem koordinat yang berlaku, akan lebih memudahkan kita dalam menggambar desain teknik. Dalam AutoCAD terdapat beberapa sistem koordinat yang dapat kita pilih untuk memudahkan pekerjaan. Pilihan jenis koordinat tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Baik, mari kita mengenal sistem koordinat AutoCAD 2014. AutoCAD mengenal dua jenis sistem koordinat, yaitu World Coordinate System atau WCS dan User Coordinate System atau UCS. Keduanya menggunakan sistem yang sama, tetapi berbeda pada lokasi titik acuan yang dianut. Pada UCS, kita dapat menentukan titik acuan sendiri. Pada WCS, kita harus mengikuti titik acuan yang sudah ditetapkan oleh sistem. Terkait World Coordinate System atau WCS, seperti namanya, yaitu sistem koordinat global. Titik acuannya adalah yang dipakai sebagai acuan global di dalam AutoCAD. Sistem koordinat ini adalah sistem koordinat bawaan yang sudah ada dalam AutoCAD, sehingga titik pusat atau origin tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu disebut juga koordinat statis. Penggunaan sistem ini biasanya untuk mengetahui posisi objek secara global, sehingga kita dapat gunakan untuk mengetahui peta atau lokasi setiap objek. Terkait User Coordinate System atau UCS, seperti namanya, yang berarti sistem koordinat pengguna. Maka kita dapat mengatur titik acuan koordinat sendiri. Jadi titik acuan dapat dipindah atau dirubah arah sumbu X dan Y-nya. Sistem ini juga disebut sistem koordinat dinamis karena dalam membuat gambar atau objek, kita dapat menentukan titik acuan yang kita pilih sendiri. Cara mengubah UCS, pilih tab menu di sini, ini ada menu view. Pada pilihan koordinat, pilih sistem koordinat yang kita inginkan ya. Nah, di sini. Secara default terdapat 6 pilihan UCS ya. The top, bottom, left, right, front, and back. Dan ke-6 pilihan tersebut kita dapat mengatur titik pusat atau origin pada bidang manapun, termasuk bidang miring. Hal ini akan memudahkan kita ketika membuat gambar yang menempel pada bidang miring. Titik pusat atau origin koordinat ini dapat ditempelkan pada objek atau gambar. Terkait viewport, yakni tempat di mana pengguna AutoCAD dapat menempatkan sudut pandang tertentu. Jadi kita dapat melihat suatu objek, terutama 3 dimensi, secara lebih mendetail. Pada sebuah area kerja terdapat beberapa macam konfigurasi viewport yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi langkah-langkahnya di sini ada menu view ya. Kemudian pilih icon viewport configuration di sini ya. Pilih salah satu pilihan jumlah viewport yang ingin kita tampilkan di layar, misalnya free, right ya. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya kita tinggal mengatur setiap viewport sesuai kebutuhan. Misalnya di viewport atas di sini menunjukkan tampilan samping. Kemudian viewport bawah menunjukkan depan dan viewport kanan menampilkan objek secara 3 dimensi. Gitu. Terkait pen ya. Pen adalah fitur untuk menggeser tampilan secara manual.
Prosesnya sama dengan ketika kita menggeser kertas dengan tangan, sehingga kita dapat melihat gambar yang tidak tertampung dalam satu layar monitor. Kita dapat menggeser tampilan ke arah manapun. Dengan ini ada view, kemudian di kelompok navigate kita pilih ikon pen ya di sini. Kemudian kita di sini bisa menggeser tampilan dengan cara drag pada area gambar. Sudah ya pen. Nah, ini. Saya ulangi, jadi dapat menggeser tampilan dengan cara drag ya pada area gambar tersebut. Terkait orbit ya, ini orbit digunakan untuk memutar tampilan objek sehingga kita dapat melihat objek 3 dimensi dari berbagai sudut ya. Ada 3 pilihan orbit, yaitu orbit ya yang pertama ini digunakan untuk memutar tampilan searah dengan garis sudunya ya. Dan ada free orbit di sini yang kedua digunakan untuk memutar tampilan secara bebas, tidak bergantung dari garis sumbunya. Dan continuous orbit digunakan untuk memutar tampilan secara kontinu. Drag objek ke arah yang kita inginkan dan lepaskan, maka objek tersebut akan berputar-putar sendiri. Terkait extend ya. Extend adalah fitur untuk mengubah tampilan seperti zoom yang diseret oleh pengguna. Jadi cara menggunakannya klik tab menu view di sini sudah. Pada kelompok navigate pilih extend, navigate, pilih extend. Saya ulangi, jadi tadi extend adalah fitur untuk mengubah tampilan seperti zoom yang diseret oleh pengguna. Cara menggunakannya di menu view, maka kita pilih di sini extend ya, extend. Kemudian drag pada area kerja. Kemudian terkait mouse sebagai digitizer ya. Jadi kalau menggambar dengan AutoCAD akan lebih mudah jika kita menggunakan digitizer ya, seperti Wacom yang berbentuk pena. Namun karena harganya yang cukup mahal, banyak pengguna AutoCAD yang masih menggunakan mouse 2 tombol sebagai digitizernya. Ini tidak masalah, asalkan kita dapat mengoptimalkan penggunaan mouse. Pada umumnya, mouse memiliki 2 tombol dan 1 wheel scroller ya. Masing-masing kegunaannya sebagai berikut. Ada tombol kiri ya. Tombol kiri digunakan sebagai pick button, gunanya untuk menyeleksi, memindahkan, menggandakan, dan lain sebagainya. Dan tombol kanan digunakan sebagai return button, berfungsi seperti tombol enter. Kemudian wheel scroller atau roda pada mouse digunakan untuk zoom. Jika diputar ke depan, gambar akan diperbesar, dan jika diputar ke belakang, kalau tadi ke depan, sekarang ke belakang, tampilan gambar akan diperkecil. Jika roda ini ditekan, fungsinya akan berubah menjadi penggeser area kerja atau pen. Oke, terkait palet ya. Palet adalah pusat desain atau desain center yang berisi berbagai objek gambar yang sering dipakai
dalam proses menggambar sebuah proyek. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar objek-objek yang sudah disediakan oleh Palettes. Ketika kita menggambar sebuah rumah, maka kita dapat menambahkan objek furniture, dapur, dan pintu dari palette. Jadi kita hanya perlu berkonsentrasi pada desain rumahnya saja. Pada objek atau isi perabot rumah mampu diselesaikan menggunakan AutoCAD. Cara menggunakan palette di view ini ya, ada kemudian di palette di sini, klik design center di sini ya, design center, dan pilih salah satu kategori desain yang ingin kita masukkan ke dalam area kerja, misal mechanical ya, ini mechanical sample. Klik ganda, nah kita pilih tag and table ya, misal ya, maka ada kolom di sini block ya, klik ganda di sini. Nah, di sini ada muncul keluar pilihan objek berdasarkan kategori yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Dan kita bisa mengedrag objek yang ingin digunakan ke dalam area kerja. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tool palette ya. Tool palette adalah tempat di mana fitur-fitur AutoCAD dikelompokkan berdasarkan kategori. Terdapat beberapa kategori seperti engineering, arsitektur, atau sipil. Pada setiap kategori tersebut terdapat beberapa tool yang dapat kita pilih, misalnya pegas, lampu, lambang teknik, dan lainnya. Ada juga yang berisi perintah-perintah penggambaran seperti line, polyline, circle, dan sebagainya. Mengelompokkan fitur pada tool palette akan memudahkan pengguna dalam menemukan perintah yang diinginkan. Caranya di menu view di sini ada palette ya, dan klik tool palette di sini. Nah, di sini di tool palette di sini berisi beberapa kategori yang dapat kita pilih ya. Klik salah satu untuk menggunakannya ya. Pilihlah objek pada kategori yang kita pilih. Jadi penggunaan tool palette ini membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Gitu ya. Oke, saya close. Kemudian bagaimana menggunakan template ya. Di dalam AutoCAD terdapat beberapa template yang dapat digunakan. Ketika kita membuka AutoCAD untuk pertama kali, maka akan terlihat area kerja yang kosong. AutoCAD menyediakan template ya, untuk arsitek, baik tipe metrik atau milimeter maupun imperial atau inci, sipil, manufacturing, dan lain sebagainya. Cara menggunakan template, ini klik di menu browser, kemudian new di sini dan klik drawing ya. Maka pada kotak dialog select temperatur, pilihlah salah satu template yang kita inginkan. Setelah itu baru klik open ya. Jadi misal pilih tutorial IMFG di sini ya, maka lalu klik open di sini ya. Tampilan akan sama, yaitu area kerja yang kosong. Namun jika dicermati ada perbedaan pada satuan yang dipakai. Satuan akan disesuaikan dengan template yang kita gunakan. Jika kita mau menggunakan satuan bawaan template, klik panah di sebelah kanan tombol open dan pilih salah satu opsi yang dibutuhkan. Baik, sekian kita
bagaimana mengenal AutoCAD 2014. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.